Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam program Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan. Kita boleh bersyukur karena penyertaan Tuhan yang selalu ada dan nyata dalam kehidupan kita. Mari kita membuka kehidupan kita, kita akan diisi oleh bejana firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama. Tetapi sebelumnya itu mari kita memohon tuntunan Tuhan dan kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang empunya kehidupan kami. Kepadamu ya Tuhan kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu yang selalu kami nikmati dan kami rasakan dalam kehidupan kami. Nyata ya Tuhan, Engkau telah menuntun kami sepanjang kehidupan ini, sehingga kami ada sebagaimana adanya kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong Engkau berkati kami, tuntun kami, peliharakan kami secara khusus hamba-Mu yang Engkau utus di tempat ini. Berkati Tuhan, berkati firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Pembacaan kita pada hari ini yaitu terambil dari kitab Matius pasal 8 ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-27. Matius pasal 8 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-27. Judul dalam Alkitab, Angin Ribut Diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin firman Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan kita pada hari ini. Dikatakan berbahagia adalah kita semua yang masih diberikan waktu dan kesempatan untuk dapat mengambil bahagian dalam merenungkan, menghayati sabda kebenaran firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, dari pembacaan kita yaitu Matius 8 ayat 23 sampai 27 diberikan pokok untuk kita hayati dan kita renungkan bersama-sama, yaitu ketika badai mengamuk. Ketika badai mengamuk. Awal menjalani kehidupan saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, secara khusus dalam menjalani tahun sepanjang 2020, silih berganti kita hadapi. Tantangan kehidupan diperhadapkan dalam perjalanan hidup kita, baik itu di masyarakat luas, baik itu di tempat-tempat lain pun bagi pribadi kita lepas pribadi. Bencana alam terjadi di mana-mana. Ketakutan melanda kehidupan kita, secara khusus adanya hal yang membuat iman kita bisa tergoncangkan karena adanya COVID-19 ini. Namun hal itu saudara-saudara, selaku orang yang percaya, tidaklah membuat iman kita untuk bisa menjauhkan diri kita daripada Tuhan. Kadang kita menggerutu dan mengeluh di dalam hati kita. Kadang kita mengatakan bahwa, adakah Tuhan yang sanggup menolong saya? Ataukah kadang kita mengucapkan, di manakah Tuhanku? Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, sama hal yang dihadapi dan dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus ketika berada di atas perahu di tengah-tengah danau. Angin topan melanda perahu yang mereka tempati. Mereka ketakutan dan gelisah. Mereka hampir
putus harapan karena adanya badai yang melanda perahu yang mereka tempati. Mereka bingung, kemudian mereka membangunkan Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus mendengarkan apa yang mereka lakukan pada saat itu. Mereka gelisah dan ketakutan. Saudara-saudari yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ketika mereka berteriak memanggil Tuhan Yesus untuk menolong mereka meredakan angin ribut itu, namun apa yang Tuhan lakukan? Tuhan menjawab, "Mengapa kamu kurang percaya?" Nah, itu pun dalam hidup kita, saudara-saudari yang kekasih. Ketika badai datang melanda kehidupan kita, ketika ancaman hidup kita itu diperhadapkan dalam setiap langkah kehidupan kita, bukan berarti bahwa Tuhan itu tinggal diam dalam setiap proses perjalanan hidup yang kita hadapi. Tetapi Tuhan ingin melihat apakah kita betul-betul mengimani bahwa Tuhan itu sungguh ada dan luar biasa dalam hidup kita. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kisah yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus yang berada di atas perahu pada saat itu bukan dipaparkan secara cuma-cuma untuk kehidupan kita, tetapi mau mengajak kita dalam hidup kita, mengoreksi iman kita yang sesungguhnya, bahwa apakah kita betul memiliki pengharapan yang sepenuhnya hanya ke dalam nama Tuhan ketika kita di tengah badai. Hal ini, saudara-saudara, Tuhan Yesus mau ajarkan kepada kita memiliki pengharapan yang sepenuhnya hanya di dalam Dia. Saudara-saudari yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ketika badai, apapun yang sedang melanda hidup kita, tentu kadang kita membuat hidup kita lemah, membuat hati kita putus harapan. Namun hal ini, saudara-saudara, kita mau diajak selaku anak-anak Tuhan, selaku orang yang percaya kepada Dia, untuk memiliki pengharapan hanya di dalam Yesus. Ketika badai mengamuk, bukan berarti Tuhan jauh daripada kita, tetapi Tuhan ingin menyatakan, Tuhan ingin melihat hidup kita yang sesungguhnya, bahwa apakah kita benar-benar mendekatkan diri hanya di dalam Yesus, pemilik kehidupan kita. Saudara-saudari yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ketika iman kita bertumbuh dan berakar, badai apapun yang diperhadapkan kepada kita, kita akan dikuatkan dan dimampukan. Jangan pernah takut seperti murid-murid Tuhan Yesus, tetapi memiliki pengharapan yang sepenuhnya hanya kepada Dia. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa setelah kita mendengarkan firman Tuhan, dan kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami mengucap syukur buat semua kasih dan sayang-Mu yang selalu Engkau nyatakan, selalu setia di atas ketidaksetiaan kami. Tuhan tetap ada menolong dan memampukan kami, menguatkan kami untuk menjalani kehidupan ini. Ketika kami lemah, kami percaya Tuhan menjadi kekuatan kami. Ketika kami tidak berdaya, kami percaya Tuhan akan memampukan kami. Olehnya itu Tuhan, melalui firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini, kami mohon kepadamu, Engkau mau menguatkan kami di tengah badai yang kami hadapi. Kami percaya Tuhan akan menuntun kami, sehingga di dalam kami menjalani kehidupan ini tidaklah sia-sia, melainkan di dalamnya kami diajak untuk mau menjadi pendengar teristimewa ya Tuhan, pelaku akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kami semua, berkati kehidupan kami, terlebih berkati firman-Mu, sehingga dapat kami perlakukan dalam setiap langkah kehidupan kami. Ini doa kami, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin.
di dunia, ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang